Salam Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa merenungkan firman Tuhan di hari Minggu 2 Juni 2024. Perjumpaan kita kali ini kita merenungkan firman Tuhan. Kami tidak lagi membaca nats firman Tuhan, tetapi nats firman Tuhan ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-5 sampai 12 dengan tema kekuatan berasal dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai 12 ini yang kita renungkan hari ini memberi pelajaran kepada 2 sasaran. Sasaran yang pertama yaitu kepada orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Dan sasaran yang kedua adalah kepada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari orang-orang yang mendengar firman Tuhan atau pendengar firman Tuhan. Di sini Paulus meyakinkan jemaat Korintus bahwa berita yang mereka beritakan atau yang mereka sampaikan itu bukan dari diri mereka sendiri, tetapi dari Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Mereka mengaku bahwa mereka hanya bejana tanah liat yang sesungguhnya tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi kekuatan yang mereka miliki memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran itu adalah kekuatan dari Allah. Berita yang mereka sampaikan bukan untuk mereka, bukan juga tertuju kepada mereka. Bukan supaya orang-orang mempercayai dan menyanjung mereka. Bukan supaya pengikut mereka menjadi banyak. Tetapi supaya banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Supaya beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Itulah sebabnya Paulus rela menderita, dianiaya, difitnah untuk meyakinkan jemaat Korintus agar melalui pemberitaan mereka jemaat Korintus mengenal Yesus. Jemaat Korintus makin percaya kepada Yesus, memuliakan Tuhan dan memiliki terang hidup. Paulus menjelaskan dan meyakinkan jemaat Korintus agar mereka menerima dan percaya terhadap pemberitaan mereka dan tidak mempercayai pemberitaan lainnya. Karena memang pada saat itu juga ada pemberita-pemberita yang memiliki tujuan lain. Ada pemberita-pemberita lain yang punya maksud tertentu, yang bertujuan untuk diri mereka sendiri, supaya pengikut mereka menjadi banyak. Paulus meyakinkan bahwa pemberitaan mereka, pemberitaan Paulus berbeda dengan pemberitaan yang lain, agar mereka tidak ragu menerima dan mempercayainya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, saat ini juga kita mendengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, yaitu para pendeta, penginjil, penatua, majelis, evangelis, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Kita mendengar firman Tuhan melalui khotbah, melalui renungan firman Tuhan, teguran-teguran dari setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Firman Tuhan ini mengajarkan kita agar jangan ragu menerimanya. Karena khotbah atau pemberitaan itu bukan dari hamba Tuhan itu sendiri. Bukan dari pribadi pendeta, bukan dari pribadi hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan tersebut. Tetapi semua itu adalah dari Allah sendiri. Karena khotbah atau firman Tuhan yang disampaikan itu berdasarkan penafsiran ayat-ayat Alkitab, berdasarkan perenungan firman Tuhan. Karena pendeta sebelum tampil berkhotbah, sebelum menyampaikan firman Tuhan, ia telah merenungkan terlebih dahulu
Ia menafsirkan ayat Alkitab, apa maksud dan tujuan isi hati Tuhan. Ia telah bergumul, berdoa, baru ia bisa mengkhotbahkan dan menampilkannya. Itu salah satu arti dan bukti bahwa khotbah atau firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, para pendeta, itu bukan dari diri pendeta itu sendiri, tetapi benar-benar dari Allah. Sebab itu saudara-saudara, setiap mendengar firman Tuhan, yakini, terima, imani, dan lakukanlah. Setelah mendengar, menerima, dan meyakini firman Tuhan, maka itulah yang akan menjadi kekuatan dalam hidup. Itu yang akan menjadi kekuatan dalam dirimu, sehingga kuat menjalani hidup ini. Kuat menjalani segala tantangan, rintangan hidup yang terjadi. Terima, imani, dan lakukanlah. Jangan menganggap sepele, jangan mengabaikan. Karena pada saat ini, akhir-akhir ini, ada juga banyak orang Kristen yang tidak percaya terhadap firman Tuhan, khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Sebagian orang Kristen saat ini tidak menerima isi khotbah yang ia dengar. Kalau misalnya ada firman Tuhan, teguran-teguran dari firman Tuhan yang kebetulan seperti perbuatan dan kelakuan orang Kristen tersebut, maka ia menganggap itu adalah suatu sindiran, penghinaan, memfitnah, mempermalukan. Sehingga ia merasa marah, merasa tersinggung, sehingga ia mulai memberontak, tidak mau lagi datang ke gereja, tidak mau lagi datang ke persekutuan, bahkan membenci hamba Tuhan, membenci para pendeta. Kalau ada seperti itu adalah orang yang menganggap firman Tuhan itu berasal dari hamba Tuhan itu sendiri. Ada juga orang Kristen saat ini yang menyepelekan firman Tuhan. Hanya sekedar mendengar, masuk kanan keluar kiri. Hanya sekedar datang, tetapi tidak mau melakukan. Jika berhadapan suatu tantangan, berhadapan sesuatu yang menyakitkan, ia lupa akan firman Tuhan. Ia tidak menggunakan dasar firman Tuhan untuk mencari nafkah, mencari kebutuhan. Ia tidak menggunakan, mendasari firman Tuhan yang telah ia dengar. Ia tetap melakukan sesuka hatinya. Itu artinya menyepelekan firman Tuhan. Saudara-saudari, yakinilah bahwa firman Tuhan bukan dari pendeta itu sendiri, bukan dari pribadi hamba Tuhan, tetapi memang berasal dari Tuhan. Berasal dari ayat-ayat Alkitab, dari ayat firman Tuhan, dari perenungan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi firman Tuhan yang setiap kali engkau dengar, itu adalah kekuatan Allah sendiri. Dan jika engkau terima, engkau imani, maka kekuatan Allah itu akan menjadi kekuatanmu dalam hidupmu sehari-hari. Kita pelajari sasaran yang kedua. Sasaran terhadap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kita kembali kepada penjelasan Paulus. Yang mereka beritakan itu bukan dari diri mereka sendiri, tetapi dari Allah. Bukan juga untuk mereka. Tujuannya bukan untuk mereka, tetapi tujuannya dari Tuhan untuk Tuhan. Paulus meyakini kekuatannya dari Tuhan, sehingga ia sekalipun ditindas, tetapi tidak terjepit. Habis akal, tidak putus asa. Dianiaya, tidak ditinggalkan sendiri. Dihempaskan, namun tidak binasa. Paulus senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuhnya, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata. Maksudnya, ia sendiri memberi teladan tentang kekuatan di dalam Tuhan. Ia rela dianiaya, ia rela difitnah, ditindas, dan berbagai macam.
Dan ia tidak pernah merasa putus asa. Ia tidak pernah merasa rugi. Itulah yang dilakukan Paulus. Paulus ini adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk melayaninya, untuk memberitakan firman-Nya. Sehingga Paulus meyakini, serius menyampaikan. Dan semua itu dilakukan untuk Tuhan, supaya banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang memberitakan, menyampaikan firman Tuhan itu dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bagi hamba-hamba Tuhan saat ini juga perlu menjadi contoh. Bagi para pendeta, evangelis, penginjil, penatua majelis, dan pengerja-pengerja gereja. Beritakanlah firman Tuhan yang bukan dari diri sendiri. Dan bukan bertujuan untuk diri sendiri. Khotbah atau firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan yang dari diri sendiri itu adalah yang tidak berdasar pada penafsiran Alkitab yang tepat dan benar. Tetapi menyampaikan khotbah, menyampaikan firman Tuhan hanya berdasarkan kesaksian, pengalaman hidup para pengkhotbah. Hanya berdasarkan kesaksian hidup hamba Tuhan tersebut, pengkhotbah tersebut. Hanya berdasarkan pola pikir dan cara pandang pengkhotbah. Sehingga tujuan utama khotbahnya adalah hanya untuk menyenangkan para pendengar. Supaya enak di telinga para pendengar. Pada saat mereka mendengar khotbah, mereka ketawa-ketawa. Hanya memuaskan para pendengar. Isi khotbah selalu mengarah pada kesenangan dunia, kemewahan harta, dan kepuasan tubuh. Tetapi kalau soal teguran, pendalaman iman, itu jarang disentuh. Bahkan tidak mau membahas itu. Tujuan khotbah hanya menyenangkan telinga pendengar, agar para pendengar, para jemaat ngefans kepada pendetanya. Supaya pendetanya disanjung-sanjung, dihormati, sangat dihargai. Supaya pengikutnya makin banyak, supaya jemaatnya semakin banyak, gerejanya penuh, supaya jemaatnya kagum dan menyanjung-nyanjung pendetanya. Seperti itulah contoh-contoh pemberitaan firman Tuhan yang tidak didasari oleh firman Tuhan, yang tidak berasal dari Allah, tetapi itu berasal dari diri pengkhotbah itu sendiri, berasal dari hamba Tuhan itu sendiri. Itu adalah pemberitaan yang salah. Hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan itu, belajar seperti yang dilakukan Paulus. Bahkan demi pemberitaan itu ia rela menderita. Ia bisa ditindas, difitnah, dikhianati. Tetapi ia tidak pernah putus asa. Kalau pengkhotbah, pemberita firman Tuhan yang tidak berdasar dari kekuatan Allah, ia cepat mengeluh. Ia cepat tersinggung. Kalau misalnya pemberitaannya tidak diterima, ia langsung marah, ngambek, dan tidak mau memberitakan lagi. Sampaikanlah firman Tuhan yang berdasar pada kekuatan Allah. Tujuan memberitakan firman Tuhan hanya untuk memuliakan Allah, untuk kemuliaan Allah saja. Kekuatan menyampaikan firman Tuhan yang dirasakan Paulus adalah kekuatan dari Allah. Sebab itu tidak ada alasan untuk tidak mampu menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak mampu. Karena banyak orang-orang atau hamba Tuhan yang selalu mengatakan, saya belum siap, saya belum mampu, saya tidak mampu menafsir. Kalau Allah telah memilih, Tuhan menaruhkan kekuatannya dalam tubuhmu, hidupmu, pikiranmu.
maka apa yang tidak sanggup, apa yang tidak mungkin menurutmu, akan mungkin dan sanggup menurut Tuhan. Sebab itu jadikanlah Allah menjadi kekuatan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk melayaninya. Tuhan pasti menolong dan menyertai. Sebab itu saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita renungkan ini, sekali lagi intinya, bagi para pendengar firman Tuhan, terimalah firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, karena itu berasal dari Allah. Dan kemudian, untuk para hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, sampaikanlah juga firman Tuhan yang dari Allah, bukan dari diri sendiri. Dan tujuannya untuk Allah, bukan untuk diri sendiri. Sampaikanlah firman Tuhan dengan kekuatan Allah. Tidak ada kata tidak bisa, karena Allah menyertai setiap hambanya yang melayaninya dan menyampaikan firman-Nya. Terpujilah Tuhan. Kita berdoa. Allah kami yang hebat, sanggup memberkati kami. Saat ini kami telah merenungkan firman-Mu. Kami mau menerima firman-Mu dengan hati yang tulus. Dan kami mau juga menyampaikan dengan ikhlas demi kemuliaan Tuhan. Amin.